saya, dampak media sosial TikTok terhadap akhlak siswa di MA Baitur Rahim Jayapura. Atikah Ainul Mardiah. Kembali lagi ini semua berarti kalau seperti itu saya bisa menyimpulkan semua ini transliterasinya belum paham. Berarti semua berarti tidak paham akan fungsi dan kegunaan transliterasi pada penulisan karya tulis ilmiah. Adanya transliterasi itu dijadikan pedoman, dia adalah sebagai dasar ya dalam penulisan rujukan ya ketika sudah ditulis, kalian sendiri yang menulis ya, bukan saya ya. Dan itu memang sudah mengikuti pedoman yang ada ya. Sudah mengikuti pedoman yang ada. Dan rata-rata transliterasi yang dituliskan itu benar. Ya. Singkatan, terutama singkatan ini yang saya soroti, karena selalu tulisan SWT, kalau di sini sudah SWT kecil tapi tidak ada titik dan komanya. Ya. Titik itu menandakan dia adalah singkatan, koma itu adalah menandakan bahwa masih tersambungnya kalimat itu. Ya. QS di sini juga kenapa sudah benar penulisannya QS, formatnya sudah benar, tapi dia memakai S-nya kecil. Kenapa? Padahal di transliterasi QS besar. Ya, QS besar. Jadi lihat di singkatan ya. Kalau menulis singkatan semuanya ada di singkatan yang kalian sudah tulis di transliterasi. Ya, sehingga itu yang valid untuk dijadikan rujukan. Ya. QS itu besar, huruf kapital. Kemudian misalnya Ali Imran, setelah Ali Imran itu ada garis tengahnya. Ya, ada garis tengahnya. Kemudian garis miring nomor surah, terus lanjut titik 2 nomor ayat, langsung titik tanda berhenti kalimat, bukan titik 2, bukan, tapi titik saja tanda berhentinya kalimat ya, titik langsung masuk kepada ayat ya. Kemudian ketika di dalam penulisan kata Allah Subhanahu wa taala itu harus konsisten. Inilah yang dinamakan konsistensi. Walaupun kalian mengutip misalnya dari buku, dari jurnal ataupun dari artikel yang lainnya, ketika di situ kalian tidak jumpai SWT-nya, tidak kalian jumpai, tetapi kalian memakai pedoman transliterasi, maka semua kata Allah adalah memakai SWT. Itu namanya konsisten. Ya. Nah, kata konsisten. Terus di halaman 3 ini seperti tadi ya, footnote yang sama. Tidak perlu ditulis lengkap, dia hanya ditulis Departemen Agama Republik Indonesia Al-Quran Terjemahan, langsung halaman saja ya, karena sudah di atasnya sudah ada ya. Terus halaman 4 footnote-nya http tafsirweb.com ya, ini ya mana ini. Nah, di sini juga terdapat di paragraf pertama ini juga ada kata ya, ada lafal Allah di sini 1, 2, 3, tidak ada SWT-nya, tidak ada SWT-nya. Ini namanya tidak konsisten. Ya. Halal karim. Ini kalau merujuk atau iya istilahnya rujukannya itu sebagai footnote itu adalah website, maka ditulisi di situ adalah diambil titik 2 ya, diambil dari titik 2 http bla 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 bla, terus kemudian spasi diakses tanggal sekian ya, tanggal bulan tahun sekian, kalau perlu jamnya ya. Kenapa itu yang dibuat footnote, dicantumkan di footnote? Karena ketika kita menulis alamat web ya, walaupun itu alamatnya sama persis, tetapi ketika dia berbeda bulan atau jangankan berbeda bulan, berbeda hari, itu bisa diupdate.
Ketika diupdate, maka sumbermu sudah tidak valid lagi. Sehingga perlu dicantumkan tanggal dan jamnya. Karena ketika diupdate oleh webmasternya atau yang punya website, maka kita tidak salah. Kenapa? Karena sebelum tanggal sekian saya mengaksesnya. Itu ya dasarnya di situ. Jadi diambil dari titik 2 baru HTTP ya, websitenya ditulis, alamat websitenya, terus kemudian spasi, terus tulisan diakses tanggal atau diakses pada tanggal ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Nah itu ya, itu cara mengutip ketika dari website agar penulisan itu atau kutipan itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut di halaman 9. Halaman 9 di paragraf ketiga. Ya, di sini ada bahasa arti saling berbagi di antara individu. Kata lain to be share one to one. Ini kan bahasa asing ya. Tapi tidak tulis mirip ya, dikasih tanda. Ini juga sumber yang sama ya. Footnote di bawah ini sumbernya juga sama persis ya. Di halaman 10 ya, halaman 10 ya. Nah, ini kan ada di sini. Diambil dari Universitas Pasundan. Enggak usah diambil Universitas Pasundan, enggak. Langsung saja di diambil dari titik 2 http repository ya. .unpas.ac.id ya, kemudian diakses tanggal sekian. Tapi kalau di sini kamu ambilnya sudah berbentuk PDF, kamu mau download pasti. Kamu download. Itu berbentuk apa? Itu tesis atau skripsi? Skripsi. Kalau skripsi berarti rujukannya lagi jangan Universitas Pasundan lagi, itu bukan. Tetapi penulis skripsinya ada tidak di situ penulis skripsinya? Pasti ada. Kalau kita download lengkap pasti ada. Berarti di situ yang ditulis adalah nama penulisnya, judulnya, ya, kemudian halaman yang dikutip halaman berapa, ya, baru ditulis skripsi, ya, terus dalam kurung penerbitnya siapa? Baru penerbitnya Universitas Pasundan. Universitas Pasundan itu di mana? Bandung. Ya, berarti titik 2 Bandung, begitu. Ya, tutup kurung halamannya. Seperti itu. Ya. Jadi sama dengan mengutip dari skripsi hard copy. Ya, karena kita sudah download. Nah, inilah pemahaman kita kadang-kadang karena kita mendapatkannya itu dari website, kemudian kita tulis alamat website itu, padahal tidak. Kalau kita sudah mendownloadnya, berarti kita rujukannya adalah skripsi itu, bukan website lagi, bukan. Ya, seperti itu. Lanjut langsung di halaman berapa ini? Halaman 53. Oh ya, saya mau mengingatkan kembali bahwa penulisan ini harus konsisten itu dalam bentuknya atau fontnya. Fontnya yang diwajibkan di dalam pedoman atau buku panduan itu fontnya apa? Format fontnya apa? Berarti baik itu angka maupun huruf dia harus New Roman, kecuali tulisan Arab. Ya, nah di sini angkanya ini formatnya Calibri atau Arial. Coba angkanya, nomor halaman itu. Nomor halaman terus tadi saya jumpai ada juga di footnote juga dia bukan New Roman. Ya. Kalau angkanya ini apa? Pakai font apa? Calibri. Arial. Berarti sudah tahu kalau Arial, berarti salah. Kalau sudah tahu berarti harus jangan dilakukan kesalahan, sudah tahu. Ya. Terus di dalam pembahasan ini ya, di dalam hasil penelitian dan pembahasan ini dijumpai ya, saya jumpai atau kita jumpai lah di sini karena kita Dewan Penguji, ada beberapa hasil wawancara dari Dewan Guru ya, tempat penelitian.
Contoh saja di halaman 54. Di sini dari Bapak Harmoko selaku kepala sekolah. Kemudian hasil wawancaranya itu beliau menyampaikan bla 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 bla. Lah, ketika itu hasil kutipan ataupun wawancara langsung, ya, kalau lebih dari 3 baris, ya, ada yang membaca tidak di buku pedoman. Lebih dari 3 baris, baik itu kutipan langsung maupun tidak langsung, ataupun dari hasil wawancara, ya, itu kalau lebih dari 3 baris maka dia ditulis single spasi. Single spasi karena hasil wawancara sama dengan kutipan langsung. Ya, kalau dia 3 baris saja itu berarti formatnya dia mengikuti format biasa, yaitu berapa? 24 PT ya, exactly ya. Nah, seperti itu. Sama ya, ini banyak sekali ya wawancara, nanti diperhatikan semuanya, dikoreksi. Terus lagi, nah ini tadi yang saya sempat singgung, halaman 63. Halaman 63. Di sini terdapat footnote Irma hasil wawancara guru wali kelas 11 MA Baitur Rahim Jayapura. 15 Junaidi hasil wawancara guru PAI MA Baitur Rahim Jayapura. Kenapa namanya tidak ditulis lengkap? Junaidi Samto yang dimaksudkan. Kenapa tidak ditulis namanya? Orang jangan dikurangi kecuali gelar tidak dimasukkan ya. Gelar tidak dimasukkan. Kalau nama itu masih nama yang namanya asli sesuai identitas maka itu masuk ya. Di sini Irma hasil wawancara minta tolong lepaskan celananya, nggak bisa deh, dia kamar mandi. Baik, kita lanjut ya, terkait dengan footnote. Ini yang dimasukkan bagaimana? Coba dari peneliti sampaikan dulu. Irma ini sebagai narasumber atau seperti apa? Ya, sebagai narasumber. Nah, coba ini baca coba. Coba dibaca. Irma hasil wawancara guru kelas. Benar tidak kalimatnya ini? Iya tepat. Harusnya bagaimana? Hasil wawancara bersama guru wali kelas 11 MA Baitur Rahim, Ibu Irma atau namanya siapa, Irma siapa lengkapnya, ya, tidak usah gelarnya. Pada harinya di tangan tulis, ya, hari apa, tanggal berapa. Karena bisa jadi ketika kita bertemu dengan Bu Irma ini berbeda hari, bisa jadi, ya, dengan pertanyaan yang berbeda, ya, itu ya. Tidak ada. Bukan halaman 63. Nah ini kalau di 64 ini harusnya tidak nama dulu, berarti hasil wawancara bersama Bapak Putra, hasil wawancara bersama Bapak Reza. Tidak konsisten. Iya, dan penulisannya itu harus semuanya sama seperti itu. Kalau terkait dengan wawancara, hasil wawancara, jangan sama formatnya dengan buku. Penulis buku berbeda, ya. Penulis berbuku beda. Baik, saya mau berbagi nanti masalah kontennya. Ini sebetulnya tadi terdapat ada dampak ya. Kan dampak di sini ya yang dibahas ya. Dampak media sosial TikTok terhadap akhlak siswa. Berarti pertanyaan kalau dampak itu berarti ada dampak negatif dan dampak positif. Berarti dampak dari hasil penelitian ini berarti kesimpulannya apa? Dampak positifnya seperti apa? Dampak negatifnya seperti apa? Kalau dampak positifnya, siswa mendapatkan video edukasi
jenazah yang ada kaitannya dengan pembelajaran mereka. Jadi mereka lebih mudah untuk memahami bagaimana tata cara kayak jenazah, ibadah haji, seperti itu Pak. Kalau dampak positif, kalau dampak negatifnya, di sini di dalam skripsi ini saya membahas tentang dalam menyia-nyiakan waktu dan tata cara berbicara. Dampak negatif yang mereka dapatkan seperti apa? Terus coba halaman 59. Halaman 99. Peneliti kan sudah bisa membedakan ya, penggunaan kata di itu dia dipisah apabila ketemu sama apa? Sama kata benda. Kata benda itu termasuk tempat, itu juga kata benda. Tapi kalau implementasi itu benda atau bukan? Apa? Implementasi itu apa? Implementasi apa? Apa? Kamu yang menulis itu? Apa implementasi itu? Penerapan. Berarti penerapan itu kata apa? Menerapkan. Saya menerapkan. Berarti kata kerja. Berarti kalau kata kerja tidak perlu dipisah. Ya. Oke, baik, mungkin dari saya cukup ya. Nanti banyak-banyak nanti kebagian nanti Pak Zaidir ya berbagi. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke sidang. Oke, terima kasih Sudah, selanjutnya Sudah. Pipis. Dengan pengisi kedua terhadap pasal yang bersama. Ya,